Usai Ben Sukatani meminta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik Polri, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru, namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani Ben asal Purbalingga menarik lagu Bayar di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK, Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif menyatakan siap menerima Novi, yaitu vokalis Sukatani, sebagai tenaga pengajar di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan di sela-sela program retreat yang saat ini ia jalani di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait Ben Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir setinggi 2 meter masih merendam ribuan rumah warga di 20 kecamatan di kota Bandar Lampung. Petugas mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan perahu karet. Kanan. Banjir dengan ketinggian 2 meter nyaris menenggelamkan ribuan rumah warga di perumahan Arinda, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan memilih untuk mengungsi. Namun sebagian warga lainnya memilih tetap bertahan di rumah mereka yang terendam banjir. Petugas gabungan pun mengevakuasi warga yang masih berada di rumahnya ke tempat yang lebih aman. Dan beberapa di antaranya masih dilakukan evakuasi oleh petugas dari kepolisian Polda Lampung. Banjir di kawasan ini merupakan salah satu lokasi terparah terdampak banjir yang melanda 20 kecamatan di kota Bandar Lampung sejak Jumat malam. Bencana banjir ini dipicu akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase di kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 petak rumah hangus terbakar. Kobaran api terus membesar menghanguskan asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin, Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, dan satu blok ini satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu ada di balok dari kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Memasuki pembekalan hari ketiga, para kepala daerah tetap semangat dan antusias menjalani kegiatan. Giat pagi para kepala daerah diawali dengan apel pagi, ibadah keagamaan, dan dilanjutkan pemaparan materi. Memasuki hari ketiga, 450 kepala daerah tetap semangat menjalani kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Giat pagi ini diawali dengan apel pagi di lapangan Akmil dan dilanjutkan untuk melaksanakan ibadah minggu bagi para kepala daerah. Setelah melaksanakan ibadah, para kepala daerah kembali mendapat materi dari Lembaga Ketahanan Nasional dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya alhamdulillah semua nyaman ya. Panitia, tim penyaji juga luar biasa. 2 hari ini kan Lemhanas yang mengisi sampai nanti kan. Dan materi cukup baik saya kira. Kemudian juga menunya juga bagus saya kira. Jam-jam waktu kita istirahat juga cukup baik saya kira. Tinggal lagi memang ini pembelajaran luar biasa yang nanti kita simpulkan nanti membangun semangat kebersamaan. Ya, itu saya kira itu yang penting saya kira. Dari materi kemudian juga pelatihan yang ada ini kan intinya kita membangun sebuah persepsi membangun Indonesia secara bersama-sama. Ya kan? Tapi namanya sekolah pasti banyak gak enaknya kan. Ya biasalah. Kita baru mau tidur dikit udah mulai bunyi trompet lah gitu kan. Ya biasa itu kan. Itulah namanya pelatihan itu sendiri begitulah. Alhamdulillah selama 3 hari kami mulai dibentuk untuk disiplin. Nah kemudian diberikan materi-materi kemarin tentang kewaspadaan nasional, ketahanan nasional ya, yang nantinya juga berpengaruh kepada kami dalam memimpin masyarakat. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu kan akan mengambil satu keputusan untuk ketangguhan bangsa dan negaranya. Selama 3 hari ini tidurnya nyenyak apa di sini? Alhamdulillah untuk tidur nggak ada masalah ya, fasilitasnya cukup lumayan, cukup bagus. Cuaca udara dingin begini Pak gimana? Nah ini yang agak menyesuaikan itu. Kalau pagi itu dingin sekali di sini ya. Tapi kita karena udah 2 hari 3 hari udah terbiasa. Ya. Sementara itu Bupati Lebak, Banten Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap nekat ikut pembekalan di Akademi Militer Magelang. Hasbi menyebut kegiatan ini untuk kepentingan rakyat. Saya sih berkoordinasi dengan DPC dan DPD. Ia menyampaikan dirinya telah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah DPD dan Dewan Pimpinan Cabang PDIP. Ia menambahkan kegiatan ini baik untuk menjalin hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain Bupati Lebak, terdapat kepala daerah dari fraksi PDIP yang mengikuti kegiatan di Magelang, diantaranya Bupati Brebes, Paramita Widya, dan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Saya sih berkoordinasi dengan DPC dan DPD partai. Kan harapannya karena ini kan terkait sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, itu aja. Insya Allah ini kebaikan, saya rasa DPP partai pun akan memahami dan beberapa kader PD Perjuangan juga ikut hadir di tempat ini untuk mengikuti pembekalan retreat ini. Ini kan memang sepanjang sejarah yang pertama kepala daerah dikumpulkan oleh Presiden dalam satu tempat untuk mengikuti retreat ini gitu. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan rekan Kevin Pakan. Selamat sore Kevin, bagaimana agenda untuk sore ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan pemirsa. Memang untuk agenda pada saat ini sudah seperti yang Anda sampaikan tadi dari paket pengantar, dan memang untuk kegiatan pada sore ini adalah melanjutkan dari pembekalan yang disampaikan dari Lembaga Ketahanan Nasional berkaitan dengan adanya implementasi kewenangan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan juga berbangsa. Di mana Juni kalau kami memantau bahwa untuk situasi pada saat ini bahwa 450 kepala daerah ini sangat antusias selama mengikuti pembekalan, karena tadi juga kami sempat melihat bahwa para kepala daerah ini tetap memberikan yang terbaik seperti yang tadi seperti di paket pengantar, bahwa para kepala daerah sangatlah ingin bahwa pembekalan ini dapat menjadi momentum mereka, terutama bisa membekali diri terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala daerah sebelum nanti bekerja sebagai kepala daerah di tempatnya masing-masing. Dan memang rencananya Juno dan pemirsa terkait dengan pembekalan dari Lembaga
Ketahanan Nasional ini akan berlangsung hingga pukul 18.00 atau sekitar 1,5 jam lagi begitu, yang mana nantinya akan dilanjutkan dengan istirahat dan juga sholat. Dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 7 hingga pukul 9 malam. Nantinya para kepala daerah ini akan mendapatkan pembekalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan bagaimana pengelolaan anggaran di daerah dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan ini menjadi poin penting juga bagi para kepala daerah nantinya akan melaksanakan atau mendapatkan pembekalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan efisiensi anggaran. Di mana hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya efisiensi dan juga apa yang disampaikan dari Menteri Dalam Negeri pada saat melakukan pembukaan dari pembekalan kepala daerah di tempat ini, yang menekankan bahwa setiap APBD atau anggaran daerah setidaknya tidak hanya dibelanjakan saja, namun juga dapat menjadi atau mendapatkan keuntungan di daerah tersebut. Dan juga ada pesan yang turut disampaikan dari Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Tito Karnavian, bahwa terkait dengan efisiensi anggaran, pihaknya telah mengeluarkan adanya surat edaran terkait dengan pos-pos mana saja yang sekiranya bisa menjadi panduan atau guideline dari para kepala daerah selama atau ketika membuat program kerja. Di mana ada program kerja yang sekiranya tidak efisien atau tidak efektif, itu seharusnya tidak perlu diprogramkan kembali. Di antaranya seperti adanya kegiatan-kegiatan seremonial, kunjungan ke luar negeri, studi banding, rapat, dan lain sebagainya yang sekiranya tidak efektif bagi kepala daerah tersebut. Dan pastinya sampai dengan saat ini kami memantau bahwa dari seluruh 450 kepala daerah terus memberikan atau mendapatkan pembekalan yang terbaik, yang mana emang ini masih akan terus berlanjut, Juno, sampai tanggal 28 Februari 2025. Yang mana pada esok hari pun juga akan dilanjutkan dengan sejumlah pemateri yang luar biasa, diantaranya dari Menteri Sekretaris Negara, kemudian Menteri Keamanan, dan juga Menteri Hukum. Ini akan memberikan beberapa materi-materi berkaitan dengan ideologi dan juga kebangsaan. Dan pastinya sampai dengan saat ini kami terus melihat dan memantau bagaimana perkembangan dan juga adanya pembekalan yang terjadi sampai tanggal 28 Februari. Dan dapat dipastikan sampai dengan saat ini juga masih ada sebanyak 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan. Dan dari pihak Kemendagri masih tetap menunggu bagi para kepala daerah yang sekiranya akan datang pada hari ini atau esok. Namun kalau tidak datang sama sekali pada gelombang pertama ini, Juno, maka dari Kemendagri akan memberikan kesempatan untuk bisa memberikan atau kembali melakukan pembekalan di gelombang kedua, yang mana ini bertepatan dengan sejumlah kepala daerah yang lain yang belum mengikuti pembekalan ini, tapi tetap menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Juno, kembali ke Anda. Baik, Kevin, tadi Anda juga menyebutkan bahwa sebenarnya dalam liputan kita sebelum live ini ada beberapa kepala daerah dari PDIP yang memang juga sebenarnya nekat dengan kata lain mengikuti retreat hari ini. Dari keterangan beberapa tadi kepala daerah yang Anda wawancarai, apa yang membuat mereka berani untuk mengambil tindakan yang tentunya di luar dari perintah DPP PDIP sendiri, Kevin? Ya, memang untuk jumlahnya sebenarnya, Juno, kami tidak bisa dapat memastikan berapa banyak kepala daerah yang berasal dari fraksi PDIP yang telah datang dan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi langsung dari salah satu kepala daerah dari kader PDIP yang merupakan kepala daerah dari Bupati Lebak yang bernama Hasbi Jayabaya, menyampaikan bahwa dirinya ini telah berkoordinasi terhadap DPD dan juga DPC di daerahnya untuk bisa mengikuti dari pembekalan di Akmil Magelang ini, di mana dirinya juga menyampaikan bahwa pada saat sebelum surat instruksi dari Ketua Umum dari Megawati Soekarno Putri ini keluar, ini dirinya telah jalan begitu setelah berangkat
untuk menuju ke Magelang. Maka pada saat itulah di hari pertama tepatnya ini posisi dari Bupati Lebak berada di Magelang. Maka dari itu dia langsung untuk bisa mengikuti pembekalan di Magelang tanpa adanya memikirkan adanya instruksi yang dikeluarkan dari Megawati Soekarnoputri dengan dasar telah berkoordinasi terhadap DPD dan juga DPC dari daerahnya yaitu di Lebak, Banten. Dan terkait alasannya, ini begitu objektif yang disampaikan tadi oleh Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya menyampaikan bahwa ini merupakan kepentingan rakyat. Dirinya telah menjadi Bupati Lebak, Banten karena dipilih oleh rakyat, maka dirinya menyampaikan bahwa ini merupakan suatu kegiatan yang baik, sinergitas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan tentunya untuk menghasilkan adanya keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat. Dan sampai dengan saat ini terkait dengan beberapa kepala daerah yang berasal dari fraksi PDIP yang informasinya juga akan datang ke tempat ini untuk mengikuti pembekalan. Sampai dengan saat ini juga masih belum ada informasi resmi. Junior dan pemirsa, belum ada informasi A1 apakah memang betul hari ini ataukah esok atau kapan, kami belum mendapatkan informasi yang resmi dan tentunya akurat. Maka dari itu kami belum bisa memastikan kira-kira kapan akan datang. Ada sejumlah kepala daerah dari fraksi PDIP. Juno. Baik, Kevin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya di hari kedua retreat kepala daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang, Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan berbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, berikut jadwal rangkuman harian retreat yang berlangsung hingga 28 Februari. Jelang Kongres Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan wejangan kepada Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia di Cikeas, Jawa Barat. SBY menegaskan Partai Demokrat tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk etika partai. Politiknya kalau dipilih prioritasnya mana? Country first. Indonesia first. Baru party. Baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family. This not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu. Kita dukung Pak Prabowo agar sukses, etikanya begitu. Karena kita bagian dari pemerintahan, mendukung dan mengawal. Mengawal kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan Demokrat. Manakala tanpa disadari ada kebijakan pemerintah yang mungkin sedikit kurang pas dan barangkali bertentangan dengan aspirasi rakyat.
kawan yang setia, pengawal sejati, mendukung penuh, loyal penuh, tetapi tetap punya ruang untuk menyampaikan itu. Itulah menurut pandangan saya politik yang... Pemirsa, para kepala daerah dari PDIP menyatakan siap mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Meski demikian, mereka masih menunggu waktu dan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Gubernur Jakarta Pramono Anung berkumpul bersama 54 kepala daerah lainnya yang juga berasal dari PDIP di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu sore kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan tersebut, nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret namun masih menunggu waktu dan arahan Megawati Soekarno Putri. Kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram, beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PD Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur. Kami standby di Magelang, ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti retreat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pasalnya, Wakil Kepala Daerah hanya diundang untuk penutupan. Wakil diundang itu 27, hanya untuk penutupan, ya, oke. Karena mungkin bisa saja, ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda. Bukan melarang, kembali lagi loh. Teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang, gitu. Oke? Sebelumnya, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini dikeluarkan pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDI Perjuangan yang sudah berada di Magelang hingga Minggu pagi dikabarkan masih belum bergabung untuk mengikuti program retreat di Akmil. Dan untuk membahas dinamika yang terjadi belakangan ini sudah bersama kami pengamat politik, ada Bang Saidiman Ahmad. Assalamualaikum Bang Saidiman. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang. Sehat, Alhamdulillah. Apa kabar juga Bang? Bang, baik. Kami sebenarnya juga sebelum kita mulai, kami juga pemirsa sudah menghubungi, coba menghubungi ada Bupati Tapanuli Tengah, ada Masinton Pasaribu dan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, serta jubir dari PD Perjuangan, Seno Bagaskoro. Namun semuanya belum memberikan respon, jadi kita bersama Bang Saidiman dulu untuk kita bahas kira-kira seperti apa. Bang, pertanyaan saya mungkin pertanyaan banyak pihak yang ya belakangan juga banyak mencuat seperti itu. Apakah instruksi dari Ibu Mega ini bentuk perlawanan PDIP setelah penetapan Hasto atau ada maksud lain kalau dari pandangan Anda, Bang Saidiman? Ya, saya kira wajar ya kalau kemudian kita melihat atau sebagian orang melihat bahwa ini saya kira adalah bentuk penegasan politik dari PDI Perjuangan tentang posisi politik mereka. Selama ini kan kita masih ragu PDI Perjuangan ini apakah bagian dari pemerintah atau bukan. Dan menurut saya dengan adanya instruksi ini ya saya kira ini lebih mempertegas ya posisi PDI Perjuangan. Selain itu memang ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mendahului instruksi itu, terutama pada penahanan Sekjen PDI Perjuangan oleh KPK.
saya kira ini juga bisa dibaca sebagai bentuk kekecewaan dari PDI Perjuangan terhadap peristiwa itu, karena mereka memandang bahwa penahanan ini atau bahkan pentersangkaan terhadap Hasto ini lebih kental nuansa politiknya. Salah satu pertanyaan yang selalu dikemukakan adalah kalau memang Hasto memang bersalah, kenapa tidak dari dulu ditersangkakan gitu ya, kenapa baru sekarang? Dan kemudian posisinya adalah PDI Perjuangan sekarang kan tidak cukup kuat gitu ya, mereka tidak ada di dalam pemerintahan, sementara KPK kan mestinya lebih fokus pada menarget atau kemudian mengawasi mereka yang sedang memegang kekuasaan, tetapi ini justru pada kelompok oposisi, sehingga saya kira penegasan ini menjadi penting dalam konteks politik. Selain itu juga ada peristiwa yang juga cukup besar sekarang di mana ada gerakan massa di luar. Ada mahasiswa turun ke jalan, dan salah satu saya kira yang menyebabkan para mahasiswa turun ke jalan itu kita bisa baca karena mereka mungkin kehilangan semacam kanal politik karena ada kebijakan dari pemerintah untuk merangkul semua kekuatan politik. Nah, saya kira gerakan massa yang di luar ini yang protes terhadap pemerintah itu perlu dikanalisasi oleh satu kekuatan partai politik, dan menurut saya momentum itu juga penting dilihat. Tentang bagaimana kemudian PDI Perjuangan sedikit menjelaskan posisinya, begitu ya. Saya kira itu penting dilihat dari sana. Berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya PDIP mencoba untuk tadi menunjukkan tajinya bahwa posisinya berada tadi abangnya jelas di luar. Tapi Bang, kalau kita lihat juga banyak yang melihat sikap PDIP ini mungkin tidak terlalu dewasa, karena kita tahu ketika kita bicara kepala daerah memang kan tadi sudah dipilih dan harus mengikuti ketentuan tertentu dari pemerintah pusat. Ya, tapi lagi-lagi mereka juga kader partai. Bagaimana sebenarnya harusnya publik memahami ini? Apakah memang seorang kepala daerah masih merupakan kader partai walaupun tadi dipilih rakyat, atau mereka juga punya hak untuk tidak ikut karena memang tadi di-endorse oleh partai tertentu? Ya, pertama-tama kita harus melihat bahwa acara retreat ini atau pembekalan yang dilakukan oleh Presiden terhadap kepala-kepala daerah ini kan sifatnya kan bukan kewajiban, murni ya terhadap kepala daerah. Betapapun ya kepala daerah ini yang di atasnya tentu saja adalah Presiden gitu ya, atau pemerintah pusat, itu perlu koordinasi, tentu itu wajar. Kalau dilakukan acara semacam ini untuk mempererat koordinasi ke depannya, saya kira itu juga penting dilakukan. Tetapi juga harus diingat bahwa kepala-kepala daerah ini dipilih langsung juga oleh publik. Pertanggungjawabannya adalah kepada publik yang memilihnya sebenarnya. Karena itu kalau kemudian ada sikap politik yang misalnya menunda untuk ikut rapat koordinasi dengan pusat karena ada persoalan politik yang sedang terjadi sekarang, menurut saya itu juga sesuatu yang bisa dipahami sebetulnya. Apalagi misalnya kalau kita melihat bahwa perintah dari Bu Mega ini sebenarnya kan menunda gitu ya, bukan melarang sepenuhnya gitu ya. Saya kira itu juga perlu digarisbawahi. Oke, baik Bang. Yang menarik juga kemarin saya sempat berbincang dengan Kang Bima ya, Wamendagri kita, terkait bagaimana sebenarnya keharusan atau kewajiban dari mengikuti retreat ini. Kita simak bersama terlebih dahulu Bang Saidiman berikut. Kami tentunya memahami apabila kemudian ada dinamika politik, ada perspektif lain begitu ya. Yang sekarang kami fokuskan adalah satu, memastikan proses yang ada di sini, pembakaran di sini berjalan dengan baik sehingga substansi tersampaikan. Kami yakin seluruh kepala daerah sudah paham ya betapa pentingnya momentum di sini. Nah, di sini pun semua saya kira memahami itu. Nah, namun demikian apabila ada dinamika pertimbangan yang lain, ya tentunya yang menjadi pertimbangan utama bagi panitia atau Kemendagri di sini adalah kemudian memastikan bahwa apa yang ada di sini tetap tersampaikan ke daerahnya masing-masing. Begitu. Bagaimana mengawal ribuan triliun, bagaimana bersinergi dengan semua, ini tersampaikan. Kalau kepala daerah yang datang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya silakan wakil yang dikirim ke sini. Kalaupun tidak, ya sekretaris daerah, sekda dalam hal ini. Ya itu saja opsi-opsinya begitu. Dan saat ini kita ingin membangun kebersamaan. Ya kita
kesampingan dulu reward and punishment begitu. Ya karena memang ini suasana kekeluargaan yang ingin kita bangun di sini, dan saya masih percaya dan sangat percaya bahwa semua kepala daerah memiliki semangat yang sama untuk. Baik, Bang Saidiman, itu kemarin pernyataan Wamendagri ya, Kang Bima, terkait bagaimana sebenarnya tadi sepakat bahwa sunnah lah seperti itu ya, boleh datang, boleh tidak, tapi kalaupun berhalangan boleh kirim wakil seperti itu kira-kira. Nah, Kang, maksud saya Bang Saidiman, kalau kita lihat sekarang pergerakannya, 55 kepala daerah dari PDIP ini sudah berada di Magelang. Tadi kita punya beritanya juga. Kalau dari analisa Anda, Bang, apakah ini juga sinyal bahwa PDIP sudah mulai melunak, Bu Mega sudah mulai melunak? Karena kan tidak mungkin nih 55 sudah di Magelang tidak pergi, walaupun ya tadi cukup telat ya, udah 2-3 hari ini. Bagaimana analisa Anda, Bang Saidiman? Iya, saya kira memang selama ini PDI Perjuangan kan memang tidak cukup tegas ya mengambil posisi bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah gitu ya. Misalnya kalau kita lihat dari pidato-pidato Ibu Mega kan selalu mengatakan bahwa negara kita ini tidak mengenal sistem oposisi gitu ya. Dan dia juga beberapa kali dalam beberapa kesempatan kan melontarkan pujian terhadap Prabowo Subianto, memperlihatkan bahwa mereka sebenarnya dekat begitu ya, persoalannya hanya dengan Pak Jokowi gitu, tapi bukan dengan Prabowo Subianto. Nah, apa yang terjadi sekarang ini ya saya kira mencerminkan itu. Jadi posisi PDI Perjuangan, tapi di sisi yang lain walaupun menyatakan dekat dengan Pak Prabowo, tidak ada sistem oposisi dan seterusnya, saya juga melihat bahwa dari Ibu Mega itu memang ada semacam kekhawatiran gitu ya, bahwa kalau kemudian PDI Perjuangan sepenuhnya menjadi bagian dari pemerintah, sistem politik demokratis kita bisa jadi bermasalah gitu ya, karena tidak ada kekuatan politik signifikan yang berada di luar pemerintahan yang bisa mengontrol gitu. Jadi saya melihat Bu Mega atau PDI Perjuangan berada di antara dua argumen itu. Satu sisi ya dekat dengan presiden, sisi yang lain ingin mempertahankan ya suasana demokratis dari pemerintahan kita ini. Jadi dua posisi itu PDI Perjuangan di sana posisinya. Nah, menurut saya apa yang terjadi sekarang ini, misalnya ke retret ke Magelang, ada pernyataan ditunda, tetapi kepala-kepala daerahnya di sana sudah di sana, ya itu memperlihatkan kebimbangan itu menurut saya. Jadi belum sepenuhnya juga PDI Perjuangan ini benar-benar misalnya kalau kita pakai bahasa pembangkangan terhadap pemerintah ya tidak sepenuhnya juga ingin melakukan demikian. Tetapi sekarang ini suasananya memang ada kekecewaan yang tentu ada kekecewaan yang sangat besar gitu ya, bahwa sekjen mereka yang aktif gitu ya menjadi tersangka dan lalu kemudian ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan ini juga kita bisa tafsirkan dari instruksi sendiri ya Bang Saidiman, ada kalimat menunda, bukan melarang sebenarnya, tapi menunda. Berarti ini juga menegaskan analisa Anda tadi bahwa sebenarnya PDIP masih berada di gray area atau abu-abu ketika bicara oposisi ataupun mau mendukung. Kurang lebih seperti itu ya Bang Saidiman? Iya betul, jadi ada di wilayah abu-abu itu, dan upaya untuk mempertemukan Prabowo dengan Bu Mega kan selama ini selalu dilakukan ya, terutama oleh orang-orang dekat di kedua pemimpin ini. Baik Bang, kami juga punya informasi ini Bang terkait bagaimana Masinton Pasaribu ya dan juga Hasto Wardoyo, Wali Kota Yogyakarta, kader PDIP yang kabarnya juga bersiap. Kita simak bersama terlebih dahulu. Maka kami standby di Magelang ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti. Kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu. Dan hari ini tadi Pak Pram, beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum, menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur kemudian. Ya. Bang Saidiman, kita lihat bagaimana sebenarnya para kepala daerah ini sudah berkumpul tapi masih menunggu ya. Di satu sisi kita juga retreat sudah berjalan.
publik juga tentunya punya persepsi masing-masing ketika melihat dinamika yang berlangsung saat ini. Apakah di sini Anda melihat ya Bang ya bahwa sebenarnya PDIP ingin menggertak saja atau memang ini sebuah encounter yang tadi menegaskan bahwa PDIP masih punya pengaruh atau ada hal lain menurut Anda Bang kalau kita lihat sampai hari ini? Iya, ya itu tadi bahwa memang ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menyebabkan PDI Perjuangan ya perlu mengambil sikap. Dan menurut saya ini juga penting ya, saya kira penting untuk internal PDI Perjuangan bahwa ini salah satu pimpinan tertingginya sedang bermasalah dan mereka menganggap itu lebih kental nuansa politiknya. Jadi kalau kesimpulannya itu ya tentu saya menduga ya di internal PDIP tentu menunggu sikap dari partainya sendiri, apa sikapnya gitu ya. Kalau kemudian ada peristiwa ini ditersangkakan, kemudian dianggap ini lebih kental nuansa politiknya, tetapi kemudian tidak ada reaksi apapun, menurut saya mungkin ya secara internal PDI Perjuangan juga bisa jadi dianggap bermasalah oleh kalangan internalnya. Jangan lupa bahwa kader-kader PDI Perjuangan ini kan cukup militan gitu ya, ingin perlawanannya, namanya juga perjuangan gitu ya, ada nuansa perlawanan di sana. Jadi saya kira keputusan dari atau surat dari Megawati itu ingin ya menjaga mungkin soliditas partai gitu ya, bahwa partai ini masih dikendalikan, masih terkendali, masih solid gitu. Saya kira itu ditunjukkan. Tetapi pada saat yang sama mereka juga sepertinya tidak mau benar-benar meninggalkan arahan dari pemerintah pusat. Baik, Bang Sediman ya. Tadi mungkin akan telat ikut retreat tapi paling tidak ada sikap, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bang Sediman atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bang. Ya, makasih banyak. Indonesia Corruption Watch menemukan banyaknya pasangan calon kepala daerah terpilih yang belum menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK Pilkada 2024. Menurut peneliti ICW, Seira Tamara, jika mengacu pada PKPU mengenai dana kampanye, maka pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ditangguhkan sementara pelantikannya sampai pasangan calon tersebut menyerahkan LPPDK. Namun, pada kenyataannya banyak dari kepala daerah terpilih yang telah dilantik, LPPDK-nya tidak ditemukan. Demi memperbaiki mekanisme pelaporan dan pengaturan sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang tak jujur dalam melaporkan dana kampanye, ICW pun meminta agar Undang-Undang Pilkada segera direvisi. Kami sangat khawatir akan sangat terjadinya peningkatan kasus korupsi oleh kepala daerah. Kenapa? Karena kalau melihat temuan yang tadi, bahkan banyak laporan dana kampanye yang tidak bisa diakses, tidak bisa ditemukan, yang arahnya bisa jadi itu tidak dipublikasikan oleh pasangan calon yang bersangkutan. Dan sebagaimana tadi disampaikan, banyaknya perputaran kapital di dalam pengelolaan kampanye ini, pengelolaan dana kampanye baik penerimaan sumbangan dan juga penggunaan, ketika itu tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel pelaporannya, maka bisa jadi ini adalah sebuah upaya untuk menutupi praktik-praktik masuknya uang kotor. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi menikmati hasil bumi bernama Nyadran Bakungan. Uniknya tradisi ini diikuti oleh seluruh warga lintas agama. Gunungan berisi makanan dan hasil bumi ini jadi rebutan warga lingkungan Bakungan, Kelurahan Tlogorejo, Candi Mulyo, Temanggung. Selain berebut hasil bumi, mereka juga makan bersama atau Kembul Bujono yang diawali dengan doa yang dipimpin sesepuh desa. Rangkaian kegiatan ini adalah tradisi Nyadran Bakungan yang digelar menyambut bulan suci Ramadan sebagai ungkapan syukur atas limpahan rezeki. Uniknya lagi, tradisi ini diikuti oleh seluruh warga lintas agama. Rasa syukur masyarakat dengan selama 1 tahun ini bisa panen, mendapatkan hasil yang baik, dan juga kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerukunan, kebersamaan warga di lingkungan masyarakat Bakungan, Tlogorejo. Dan kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan lebih dari ratusan tahun. Ya, ini
dapat sawi, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada daun bawang, ada kol, ada selobor nih, selada putih. Rencana mau dibuat apa Mbak ini, Mbak? Dibuat masak di rumah. Terus harapannya dengan acara ini gimana, Mbak? Semoga masyarakat di sini rezekinya makin banyak, panenannya makin. Nyadran bakungan telah berlangsung ratusan tahun. Di tengah perkembangan zaman, warga tetap lestarikan tradisi pemersatu ini. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Sepekan jelang Ramadan, peziarah memadati kawasan TPU Karet Bifak, Jakarta untuk mendoakan kerabat yang telah meninggal. Ziarah makam sudah menjadi tradisi saat memasuki bulan puasa dan juga membawa berkah bagi pedagang sekitar. Ziarah kubur atau mengunjungi makam keluarga yang telah meninggal menjadi tradisi yang dilakukan oleh umat Islam menjelang bulan suci Ramadan. Di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta, peziarah telah ramai sejak pagi hari. Kedatangan peziarah juga membawa berkah bagi pedagang kembang di sepanjang trotoar dan pembaca doa di wilayah ini. Bapak standby-nya dari jam berapa ke jam berapa sih Pak, dari pagi kah? Oh iya, dari pagi masuknya ya. Masuknya jam 7, jam 8. Sampai keluar jam 6 ini. Jam 4 lah udah selesai. Biar itu menjauh. Kalau untuk pendapatannya begitu per hari? Per hari ya pendapatannya kadang ada 300 nggak ada dapat, kalau 200 dapat. Oke Bapak, terima kasih Pak. Ya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjamin persediaan daging di Jakarta aman hingga perayaan Idul Fitri. Tidak hanya memastikan kecukupan stok, Pemda Jakarta juga akan menjaga agar harga daging stabil di pasaran. Bang Dul, ya. Dingin Bang Dul, di dalam dingin. Saya mau main satu. Hari ini mau ngapain? Mau main satu. Hah? Hari ini mau ngapain? Hari ini mau ngeliat daging. Stok ketersediaan ya. Jelang bulan Ramadan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Bang Dul meninjau gudang penyimpanan daging Dharma Jaya di Cakung dan Food Station Cipinang, Jakarta Timur. Rano Karno menjelaskan pemerintah Jakarta menjamin persediaan daging yang cukup hingga Lebaran nanti. Tidak hanya menjaga stok, Pemda Jakarta juga akan menjaga agar harga daging di pasaran tetap stabil. Saya memantau semua, alhamdulillah jumlah daging saya tidak mengatakan surplus, tapi lebih daripada memang kebutuhan Jakarta. Itu membuat kita aman. Ya aman artinya mudah-mudahan kita bisa menjaga kestabilan harga. Memang nggak bisa dipungkiri, setiap hari raya itu kadang-kadang harga pasti naik. Nah, tapi di sinilah fungsi pemerintah daerah untuk menjaga, karena kita juga punya tugas untuk menjaga inflasi daerah. Selain daging, pemerintah Jakarta juga menjaga agar persediaan beras tetap terjaga. Dari Jakarta, Rizky Ihwal dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok terpantau mulai naik, terutama komoditi cabai. Di pasar Sleepy Palmera, Jakarta Barat, harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Jelang bulan Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di kawasan Sleepy Palmera, Jakarta Barat terpantau mulai naik. Harga cabai rawit, merah, dan keriting yang semula Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Untuk bawang merah yang semula Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur ayam masih berada di harga Rp30.000 per kilogram. Misal ada kenaikan harga, tolong didistribusikan kembali lah oleh pemerintah agar petani-petani juga mendapatkan keuntungan, terus masyarakat juga mendapatkan harga yang sesuai lah gitu dengan kemampuan, apalagi di saat krisis saat ini. Ya harapan sebenarnya ya jangan itulah, istilahnya kan naiknya jangan terlalu tinggi gitu kan, supaya sama rakyat kecil itu kejangkau gitu aja lah Pak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis penyelenggaraan Trade Expo tahun ini bisa meningkatkan devisa dan mendorong target pertumbuhan ekonomi menuju 8%.
Menurut Erlangga, produk Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, para produsen dan sektor manufaktur optimis dengan kondisi bisnis di Indonesia. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers Index Indonesia yang naik menjadi 51,9. Erlangga menargetkan total transaksi pada Trade Expo Indonesia ke-40 ini bisa mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 407,52 triliun rupiah. Ekspor kita alhamdulillah 57 bulan berturut-turut surplus 31 miliar di tahun 2024 dan kinerja ini merupakan tren positif. Perdagangan kita dengan negara Amerika Serikat dan juga ke negara ASEAN lain, negara Eropa, ke China, kemudian India dan EU itu juga terus meningkat dan alhamdulillah seluruhnya kecuali dengan China kita trade positif. Itu menunjukkan bahwa produk kita memiliki daya saing. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan agar pemerintah tidak lagi menyediakan BBM subsidi di 2027 mendatang. Luhut menyatakan nantinya subsidi akan diberikan langsung kepada para penerima sehingga tak ada lagi subsidi yang melekat pada BBM seperti Pertalite dan solar. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan agar pemerintah di tahun 2027 mendatang tidak lagi menyediakan bahan bakar minyak subsidi seperti yang diberikan saat ini. Luhut bahkan mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Because at the end, ladies and gentlemen, I was thinking, I told the President about this, maybe within 2 years' time we can go to one price. No more subsidy to the material. To like fuel, like solar, like there's subsidy to the people who qualified to get the subsidy. So that's I think the best. So then we can save another billion of dollars. So this is I think rely on technology. Sementara itu, sebagai ganti BBM subsidi, Luhut menyatakan nantinya penyaluran subsidi bahan bakar akan diberikan langsung kepada para penerima dan tak ada lagi subsidi untuk bahan bakar yang selama ini melekat saat masyarakat membeli Pertalite dan biosolar. Menurut Luhut, dengan skema peralihan subsidi tersebut, maka pemerintah bisa menghemat hingga triliunan rupiah. Pertamina Patra Niaga menjamin stok gas LPG 3 kg aman selama periode Ramadan dan Lebaran 2025. Pertamina memastikan LPG 3 kg tetap disalurkan ke masyarakat melalui ratusan ribu pangkalan dan subpangkalan di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Sihaan mengatakan, stok gas LPG 3 kg aman selama periode Ramadan dan Lebaran 2025. Rifa mengatakan LPG 3 kg tetap disalurkan ke masyarakat melalui pangkalan-pangkalan resmi dan juga subpangkalan yang ada. Sehingga ia memastikan pelayanan LPG 3 kg akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, bahwa di sektor rumah tangga itu kami akan men-standby-kan ada 6.517 agen di mana 5.400-nya akan beroperasi 24 jam. Sementara untuk pangkalan itu ada berada di 273, sementara saat ini untuk subpangkalan itu akan kami operasikan secara full. Yang terdaftar subpangkalan itu ada di angka 370.000, namun demikian untuk subpangkalan yang memang sudah mulai beroperasi tapi belum terdaftar itu akan tetap kami support dan besarannya itu ada di angka sekitar lebih kurang 2 juta yang mana saat ini sedang di dalam proses pendaftaran tanpa adanya pengurangan aktivitas operasional, sehingga kami memastikan bahwa khususnya di masa pelayanan Ramadan Idul Fitri, pelayanan untuk LPG 3 kilo akan berjalan dengan lancar insya Allah. Pertamina Patra Niaga menyebut ada sekitar 273.000 pangkalan dan 370.000 subpangkalan LPG terdaftar yang beroperasi di masa Ramadan dan Lebaran. Selain itu, ada pula 2 juta subpangkalan yang sedang dalam proses pendaftaran. Pertamina memastikan subpangkalan tersebut tetap akan mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg meski pendaftaran belum selesai.
Adapun terkait konsumsi gas LPG, Pertamina mencatat konsumsi saat ini mencapai 25.069 metrik ton per hari. Dan Pertamina menjamin ketersediaan pasokan gas LPG mencapai 14,63 hari. Pemirsa, Vatikan menyambut Jubileum atau Tahun Suci 2025, tahun pengampunan dosa yang diadakan setiap 25 tahun sekali menjadi magnet bagi umat Katolik di seluruh dunia untuk datang ke kota suci Vatikan. Jubileum atau yang dikenal sebagai Tahun Suci merupakan tradisi Gereja Katolik yang telah berlangsung sejak tahun 1300. Dideklarasikan pertama kali oleh Paus Bonifasius ke-8, Jubileum awalnya diadakan setiap 100 tahun sekali. Namun seiring waktu diubah menjadi 25 tahun sekali agar lebih banyak umat dapat berpartisipasi. Tahun ini Jubileum dimulai sejak 25 Desember 2024 hingga 6 Januari 2026. Jubileum 2025 menjadi istimewa karena menandai 725 tahun sejak tradisi ini dimulai. Untuk itu, langit-langit gereja dibersihkan kembali setelah terakhir dibersihkan pada 250 tahun lalu. Acara ini dibuka dengan upacara pembukaan pintu suci di Basilika Santo Petrus, sebuah pintu yang hanya dibuka selama tahun suci. Menurut tradisi, melewati pintu suci diyakini memberikan pengampunan dosa. Pintu itu selalu membedakan pintu gereja itu misalkan antara dunia luar dan dunia dalam, profan dan yang suci. Ya, jadi ketika dia masuk itu adalah masuk pintu, dan keyakinan orang Katolik ya, pintu melambangkan masuk ke dalam yang suci karena Yesus adalah pintu keselamatan. Jadi lambangnya itu. Ya, Yesus adalah pintu keselamatan, maka dengan melalui pintu itu akan berkeselamatan, pengampunan dosa itu ya. Jubileum juga diisi dengan serangkaian misa, doa bersama, dan kegiatan amal. Paus Fransiskus menetapkan tema belas kasih dan persaudaraan sebagai inti dari Jubileum 2025. Diperkirakan 35 juta pengunjung akan mendatangi Vatikan selama tahun Jubileum 2025. Jubileum tidak hanya dirayakan di Vatikan. Di seluruh dunia, gereja-gereja Katolik juga mengadakan acara serupa untuk memungkinkan umat yang tidak bisa datang ke Roma tetap merasakan semangat Tahun Suci. Dari Vatikan, Gede Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, berlibur ke Jepang, jangan lupa berkunjung ke kuil Sensoji di Asakusa. Selain menikmati sejarah, pengunjung bisa beribadah, mencoba kertas ramalan, dan berbelanja. Berikut liputannya. Berada di distrik Asakusa, Tokyo, Jepang, kuil Sensoji salah satu destinasi wisata sejarah paling ramai dikunjungi warga lokal maupun wisatawan. Ya, kuil Sensoji merupakan salah satu kuil tertua di Jepang, didirikan pada abad ke-6. Tak heran, setiap sudut bangunan, pengunjung dapat menikmati nuansa tradisional Jepang. Nah, bagi yang ingin beribadah, di aula utama kuil Sensoji, pengunjung terlebih dahulu menyucikan diri di Osoisa. Mereka membasuh tangan dan kaki serta berkumur dengan air yang keluar dari mulut patung naga bernama Ryushinso. Ada juga nih spot yang paling diminati pengunjung. Ya, mencoba peruntungan lewat omikuji atau kertas ramalan. Pertama, pengunjung memasukkan uang 100 yen atau sekitar Rp10.000 ke dalam kotak yang disediakan. Setelah itu, sambil berdoa, pengunjung mengocok kotak berisi sumpit bernomor. Saat sumpit keluar, cocokkan nomornya dengan laci-laci berisi omikuji. Jika Anda beruntung, dapat kertas ramalan baik, bawa pulang kertas dan disimpan baik. Tapi jika sebaliknya, berisi ramalan kurang baik, tak perlu khawatir. Lipat dan ikatlah kertas tersebut di tempat yang disediakan. Yeay, pemirsa, akhirnya mendapatkan ramalan baik. Di sini tuh ramalannya itu ya segala apapun yang kita harapkan bisa tercapai ini mudah-mudahan. Yang penting tetap berusaha dan memberikan yang terbaik nih untuk mencapai impian. Selain beribadah, tak lupa juga nih pengunjung berbelanja sepuasnya. Aneka souvenir dan jajanan otentik Jepang di sepanjang jalan Pasar Nakamisidori. Wah, seru bukan? Bagi Anda yang ingin berwisata sejarah di Jepang, kuil Sensoji patut dikunjungi. Dari Tokyo, Jepang, Seviani Sirait melaporkan.
Bisa menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan, salah satu wahana hiburan keluarga di Bekasi ini bisa jadi pilihan. Berkonsep family friendly, tempat ini tak hanya anak-anak yang bermain, tapi juga orang dewasa bisa bermain seru-seruan. Wahana permainan di pusat kota Bekasi ini menjadi incaran baru bagi pengunjung menghabiskan waktu bersama keluarga. Mengusung konsep Family Entertainment Center, beragam permainan menarik disediakan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Salah satunya Climb Up di area Wonderland, seru dan memacu adrenalin. Pengunjung ditantang mengatur strategi demi menggapai puncak di ketinggian 12 meter. Seru banget. Seru banget tapi capek, tapi patut untuk dicoba. Climb Up panjat dinding ini. Saya lemes, tapi saya mau coba permainan lagi. Sambil menunggu orang dewasa bermain, anak-anak bisa seru-seruan di area sandpool atau kolam pasir untuk melatih sensori dan motorik si kecil. Wah, pemirsa, salah satu permainannya di sini adalah area sandpool. Ini area yang cocok banget untuk anak-anak karena saya main sama anak-anak ini, mainin pasir, dan ini juga bisa melatih motorik dari anak-anak. Wahana permainan di Adventureland dan Fun Cart menanti menjelajah permainan sport activity, permainan ketangkasan, hingga permainan arcade. Pengunjung bebas dan aman bermain. Karena kebetulan kalau untuk playgroundnya sendiri kita pun sangat open untuk dari segala usia gitu. Dari umur 3 tahun ke atas pun kita juga open dan banyak banget orang tua yang akhirnya juga datang buat nemenin anaknya bermain ke dalam. Dan orang tua juga ikut happy karena juga bisa nikmati permainannya, tapi anak-anaknya juga happy karena anak-anaknya juga main. Permainan jembatan tali, go-kart, mandi bola, claw machine boneka, bowling, hingga permainan air coaster tersedia. Rasanya tak ingin pulang. Ada trampolin, ada manjat-manjatan, ada rintangan-rintangan gitu. Seru, tapi agak nabrak-nabrak dikit. Ada trampolin, manjat tebing, terus ninja warrior, flying fox. Aku main sapi dan boneka, main koin, sama yang ambil gantungan kunci. Susah, seru. Konsep family friendly menjadikan playground terbesar di Bekasi ini jadi pilihan untuk dikunjungi bersama keluarga di libur akhir pekan. Dari Bekasi, Amrina Rida, Irian Syawahyudi, Ayus melaporkan.